Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan bagaimana cara melakukan i'tibar sanad hadis dengan memanfaatkan teknologi digital dan kitab-kitab klasik. Di sini kita akan pelajari langkah demi langkah dari takhrij hingga membuat grafik sanad. Adapun tujuan adanya i'tibar sanad itu sendiri adalah untuk menguatkan, menilai, dan juga memverifikasi keautentikan suatu hadis melalui jalur-jalur periwayatannya. Langkah pertama dalam takhrij hadis via aplikasi Jami' Al-Kutub At-Tisa adalah membuka aplikasinya terlebih dahulu, kemudian masuk ke ikon Al-Bahas, masukkan kata kunci hadis yang ingin kita cari, kemudian klik Ibahas dan muncul hadis yang kita cari seperti Sahih Bukhari hadis nomor 2111, di Sahih Muslim juga ada hadis ke 1531, di Sunan Abi Dawud hadis ke 3454 dan 3455. Kemudian di Sunan An-Nasa'i ada juga hadis ke 4445, dan di Muwatta Imam Malik juga ada disebutkan hadisnya, hadis ke 1958 dan 1959. Kemudian di Musnad Ahmad ada juga di hadis ke 393 dan hadis ke 1922. Pertama, kita buka kitab Kamus Hadis Mu'jam Mufahros. Kemudian kita cari akar kata dari matan hadis yang kita cari. Di sini kita ambil kata khayara dan faraka. Langsung saja kita ke huruf kha mencari kata khayara. Setelah kita dapat lafaz khayara yang terdapat dalam matan kita tadi, di sini terdapat beberapa informasi bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh siapa saja. Di sini tertuliskan beberapa simbol seperti mim yang berarti diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Buyu, nomor hadis 17, 24, 25, dan 27. Kemudian da berarti diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Buyu, nomor hadis 46. Tak berarti Tirmizi dalam kitab Buyu, nomor 29. Non berarti An-Nasa'i dalam kitab Buyu, nomor 14 dan 18. Pada kitab Aiman, nomor hadis 29. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Tijarat, nomor hadis 42, dalam kitab Diyat dengan nomor hadis 2. Kemudian diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Ibnu Majah dengan nama kitab dan nomor hadis yang telah tertera. Kemudian dilanjut mencari akar kata kedua, yaitu faroko. Langsung saja kepada huruf fa. Cari akar kata faroko sesuai lafaz pada matan hadis. Setelah ditemukan, maka diperoleh informasi bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Muwatta Malik, dan Ahmad bin Hambal dengan kitab dan nomor hadis yang telah tertera. Setelah itu, kita buka kitab Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Hadis. Tujuannya untuk mengetahui hadis ini diriwayatkan oleh siapa saja dan di mana saja selain sumber utama tadi. Dari Mu'jam, kita dapat informasi rujukan. Sekarang buka kitab asli sesuai yang disebutkan. Misalnya ke Sahih Bukhari, Sunan Tirmizi, dan lain-lain. Cek teks hadis tadi dan sanad lengkapnya. Dari hadis-hadis yang sudah kita dapatkan, kemudian kita susun nama-nama perawi hadis seperti ini. Dimulai hadis yang pertama, yaitu riwayat Imam Bukhari. Yang pertama, mukharijnya ada Imam Al-Bukhari, yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Yusuf, dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah ibnu Umar, dan kemudian dari Rasulullah. Kemudian hadis yang kedua yang kita dapatkan dari Imam Muslim, mukharijnya ialah Imam Muslim,
diriwayatkan dari Yahya ibnu Yahya, dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah ibnu Umar, dan dari Rasulullah. Hadis selanjutnya yaitu diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Mukharijnya ialah Imam Abi Dawud, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah ibnu Umar, dan dari Rasulullah. Riwayat selanjutnya yaitu dari Imam An-Nasai. Yang pertama, mukharijnya yaitu Imam An-Nasai, diriwayatkan dari Muhammad bin Salamah dan Al-Harith bin Miskin. Selanjutnya dari Ibnu Qasim, dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dan dari Rasulullah. Hadis selanjutnya yaitu diriwayatkan oleh Imam Malik. Mukharijnya ialah Imam Malik sendiri, diriwayatkan oleh Yahya, dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah. Yang terakhir yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Mukharijnya ialah Imam Ahmad bin Hambal, dari Ishaq bin Isa, dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dan dari Rasulullah. Langkah yang kelima, kita lanjut mencari tahun wafat dan tabaqat masing-masing perawi. Kita bisa menggunakan kitab Tahzibul Kamal, Taqribut Tahzib, atau langsung dari aplikasi Jami' al-Kutubut Tis'ah. Contohnya seperti Abdullah bin Yusuf At-Tanisi, wafat tahun 218 Hijriah, tabaqahnya itu tabaqah ke-10. Terus ada Malik bin Anas, beliau wafat tahun 179 Hijriah, tabaqahnya adalah tabaqah ke-7. Terus ada Nafi' Maula Ibnu Umar, beliau wafat tahun 116 Hijriah, tabaqahnya tabaqah ke-3. Terus ada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, beliau wafat tahun 73 Hijriah, tabaqahnya itu tabaqah ke-1. Adapun Rasulullah sendiri yaitu wafat tahun 11 Hijriah. Setelah semua data yang ditelusuri terkumpul, selanjutnya kita akan membuat grafik atau jalur sanad hadisnya disusun berdasarkan urutan perawi sesuai sanad yang telah ditelusuri sebelumnya. Biasanya dalam membuat grafik sanad lebih baik menggunakan tools sederhana seperti Excel atau memanfaatkan software khusus pemetaan sanad agar tampilannya lebih visual dan mudah dianalisis. Tujuannya adalah agar kita bisa melihat hubungan antar perawi dalam sanad hadis secara visual, mulai dari urutan, tingkatan, sampai jalur transmisinya. Dengan grafik ini, kita jadi lebih mudah menganalisis kekuatan dan kesinambungan sanad suatu hadis. Adapun hadis yang sudah ditelusuri sebelumnya, itu sanad utamanya melalui jalur Imam Bukhari. Bisa kita lihat melalui grafik ini, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, kemudian Abdullah bin Yusuf meriwayatkan dari Malik bin Anas, hingga seterusnya sampai ke Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam pembuatan skema hadis wajib meletakkan Rasulullah SAW di bagian paling atas, dan sahabat yang meriwayatkannya diletakkan di bawah beliau hingga bersambung kepada imam terakhir yang meriwayatkan hadis. Dalam contoh ini, periwayat terakhir adalah Imam Bukhari. Untuk memudahkan melihat hubungan antar perawi dalam skema sanad hadis, hendaknya diberikan berupa jalur seperti ini. Tujuannya agar mudah menganalisis kesinambungan sanad suatu hadis. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat bagan i'tibar sanad yang akan kita gabungkan dari 5 periwayatan. Yang pertama, kita masuk dulu ke Microsoft Excel. Kemudian kita buat skema hadis khiyar dalam jual beli dari 5 jalur periwayatan. Kemudian kita ke bagian sell styles, dan di situ ada pilihannya yaitu di bagian data dan model, kemudian picik cek sell. Maka akan muncul kotak dengan blok abu-abu. Nah, ini untuk perawi Imam Al-Bukhari.
Selanjutnya kita ke bagian cell styles lagi, dan di situ pilih kotak dengan blok putih. Itu untuk perawi selain Imam Al-Bukhari. Kemudian kita ke bagian insert, dan di situ kita masukkan garis. Kemudian kita masuk ke format, dan di situ pilih untuk yang 3 rangkap garis. Ini untuk jalur Imam Bukhari. Kemudian di bawahnya kita ke insert lagi, terus kita masukkan garis lagi. Nah, tapi untuk garis yang ini kita cukup untuk mewarnainya saja, yang mana ini untuk menandakan jalur imam selain Imam Bukhari. Bisa disesuaikan warnanya atau dibedakan warnanya. Di sini saya memakai warna hijau untuk jalur Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian warna ungu untuk jalur Imam Muslim, warna biru untuk jalur Imam An-Nasai, dan warna oranye untuk jalur Imam Abu Daud. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat kotak dan garis untuk memudahkan kita dalam membuat bagannya, kita langsung masuk ke proses pembuatan i'tibar sanadnya. Yang pertama, kita buat dulu kotak dan sumber hadis yang paling utama, yaitu Rasulullah SAW beserta tahun wafat beliau yang sudah kita cari di bagian sebelumnya. Kemudian setelah selesai, kita urutkan tobaqoh dari tobaqoh 1 sampai tobaqoh 12 dengan diberi jarak 1 kotak. Kalau sudah selesai, baru kita masukkan nama-nama perawi sesuai tobaqohnya dan sesuai dengan jalur sanadnya masing-masing. Dimulai dari sebelah kanan, yaitu Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Muslim, kemudian Abu Daud, kemudian Imam Nasai, dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian setelah kita selesai membuat nama-nama perawi sesuai dengan tobaqoh dan tahun wafatnya, yang mana tobaqoh dan tahun wafat ini kita dapatkan dari tahap sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat jalur garis dari sumber utama, yaitu Rasulullah SAW, sampai kepada mukharij. Yang pertama yaitu dari jalur Imam Al-Bukhari, kita membuat garisnya sesuai dengan ketentuan yang tadi, yaitu yang di sebelah kiri. Nah, jadi tinggal disalin-salin aja seperti ini. Begitu juga dengan jalur mukharij yang lain. Kita sesuaikan warnanya, yaitu warna ungu untuk jalur Imam Muslim, warna oranye untuk jalur Imam Abu Daud, warna biru untuk jalur Imam An-Nasai, dan warna hijau untuk jalur Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi seperti ini untuk garis-garis yang sudah dihubungkan antar perawi dari sumber utama sampai kepada mukharijnya, sesuai dengan warna-warna jalurnya masing-masing. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita akan membuat metode atau lambang periwayatan dari masing-masing perawi, yaitu dari sumber utama dari Rasulullah SAW sampai kepada para mukharij. Contohnya yaitu seperti an, akhbarona, haddatsana, haddatsani, dan qala. Adapun lambang-lambang atau metode periwayatan hadis ini bisa kita dapatkan dari
sanad dan matan hadis yang termuat di dalam kitab-kitab hadis. Nah, jadi di dalam lafaz-lafaz itu sudah termuat langsung bagaimana metode atau lambang periwayatan antar perawi. Nah, mungkin beginilah gambar skema hadis hiyar dalam jual beli dari 5 jalur periwayatan. Kita juga bisa menerapkannya untuk hadis lain sesuai tahapan-tahapan tadi, dan kita bisa membedakan jalur-jalur antar mukharijnya. Untuk jalur perawi utama bisa kita tebalkan atau juga bisa kita buat 3 garis seperti tadi, yaitu untuk jalur Imam Bukhari, dan untuk jalur dari para mukharijnya kita bisa membedakannya dengan cara memberi warna yang berbeda pada jalur garis tersebut. Nah, mungkin ini ada sedikit kesalahan, yaitu untuk blok yang berwarna abu-abu itu untuk perawi Imam Al-Bukhari, dan untuk blok yang berwarna putih yaitu untuk perawi selain Imam Al-Bukhari. Ya, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, itu dia tadi langkah-langkah untuk melakukan iktibar sanad. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.